Malam hari ini saya ada kehadiran tamu, seorang PMI dari Indonesia pastinya ya. PMI itu kan pekerja migran Indonesia yang akan berbagi cerita pengalamannya bagaimana sampai dia bekerja di Arab Saudi, khususnya bekerja di kota Dammam. Saya akan sapa, tapi saya nggak akan manggil namanya karena privasi, sehingga saya tidak akan menyebutkan nama dan identitasnya. Cukup saya panggil Teteh karena dia dari Sunda. Assalamualaikum Teteh, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik, Pak. Alhamdulillah. Oh, ternyata ada yang gabung nih, Mutiara Hati. Iya, iya Pak. Nggak apa-apa. Iya Oke, Pak. Teteh asalnya dari Cimahi ya. Iya Pak saya. Oke, waktu pertama kali berangkat ke Arab ya, berangkat kerja, Iya. kemana awalnya itu kerjanya? Awal kerja saya bisa Qatar Pak. Cuman selama saya 1 bulan di rumah majikan di Qatar, tiap kali medical saya pending. Dibalikan lagi ke agensi Qatar. Di agensi Qatar saya diam sampai 1 bulan 20 hari nggak diproses apa-apa, nggak dipulangkan, nggak diproses, cuma diantar medical lagi. Cuma diantar medical lagi ke salah satu rumah sakit di Qatar, dan pihak rumah sakit bilang saya harus nunggu hasilnya selama 1 bulan. Sedangkan keadaan di agensi Qatar, makanan pun terbatas, air pun kita beli sendiri. Dengan posisi saya nggak pegang uang. Gaji dari majikan saya itu cuma dikasih setengahnya. Karena saya belum pas 1 bulan waktu itu. Waktu di Dan Qatar dengan berangkatnya pakai visa kerja atau pakai visa yang lain? bisa kerja Pak, bisa kerja. Oh, jadi ke Qatar tuh benar kerja sesuai dengan prosedur ya? Yes Oke, Pak. oke. Iya. Teteh, sebelum kita teruskan, ini ada Iya. Mutiara Hati bergabung. Coba dites suaranya Iya bisa nggak? silakan. Mutiara Hati, silakan kalau bisa cek sound. Masuk, Nah, gimana cara Masuk, masuk. masuk ya masuk Masih suaranya suaranya? dalam. jelas. Ya ada. Alhamdulillah. Utek-utek dari tadi salah masuk terus. Ya Allah. Wah, ini dari bahasanya nih kayaknya orang Jawa ini. Iya, orang Iya Jawa. kayaknya. Siapa namanya, Mbak? Tapi nama asli itu Siti Mutia. Nama asli. Alhamdulillah. Tinggal di mana, Mbak? Sulawesi Tenggara, Kabupaten Bumbana. Di Orang sininya di. Jawa. Oh, di sini di Mm-mm. Damam. Di Damam. Alhamdulillah. Damamnya sebelah mana? Eh, Al-Jamain atau gimana? Enggak, Jamain. Agak-agak iya, jauh dari Jamain. Jalawiyah berarti. Kalau Teteh tadi yang Eh, tinggalnya di Jalawiyah. Ini di Jamain. iya. Oke. Sudah lama Mbak Mutiara. Ini jadi ngobrolnya berdua ya, nggak apa-apa ya. Kita ngobrol berdua, bertiga Yang lah. satunya udah pergi, Enggak, yang udah masih. keluar. Masih. Ah, Coba tes Enggak suaranya, Teh. ada. saya itu Halo, udah lama banget assalamualaikum Pak di Pak. sini. Lama Udah banget. lama. Berapa tahun di Iya, sini? saya perginya tuh dari 2006 Masya Allah. Terus Masya Allah, kemudian sampai tabarakallah. sekarang nggak pulang sampai anak saya kuliah selesai. waktu berangkat ke sini langsung ke Damam atau ke kota mana dulu? Damam. Saya kan sudah 3 kali ke Saudi, yang kedua kali dulu di Riyadh 2 kali. Ya. Terus 2006 pergi ke itu, dapat majikan di Al-Khobar. Oke, terus? Terus keluar dari majikan. Sebenarnya saya udah finish kontrak dulu, udah 2 tahun lebih, disuruh Ya. nambah gitu. Ya. Nah, Terus sekarang ada, majikannya yang baru atau yang masih lama yang dulu waktu datang pertama kali? saya kan udah keluar dari majikan. Udah kabur intinya. Iya, Pak. Oh, iya, sejak berapa lama keluar udah dari keluar. majikan? Ya dari habis kontrak 2 tahun, 2000 berapa ya? 2009 mungkin. Wah, Masya Allah, Udah habis lama. kontrak saya, finish kontrak. Minta pulang nggak 2009, saya dipulang-pulangin. baru datang di sini itu 2009. 2006 bulan 9 saya datang. 2009 Makanya saya saya nggak di punya apa-apa ini Singapura. Pak. Saya nggak punya pegangan apa-apa, dokumen apa-apa. Nah, dari sejak Rencana 1 tahun lagi atau 1,5 tahun lagi mau pulang. Mbak, siapa tadi? Saya lupa namanya, Mbak siapa? Siti. Mbak Siti sejak 2009 tinggalnya 2006. oke, enggak waktu 2006. sudah keluar dari majikan kan 2009. Iya. Iya. Itu tinggal Pertama
Mhm. Kabur 2009 ya, 2006 sampai 2009 saya kabur. Mhm. Terus ikut Mas'ul berapa ya? Mau hampir 2 tahun. Di Damam juga? Mhm. Mhm. Terus Mas'ulnya kurang baik, terus saya pergi terus temen nyariin majikan sendiri. Rencana Oke. dulunya tadi kan mau pulang. Lah terus Ya. dapat majikan baik banget, sekarang sampai 12 tahun saya satu rumah, Masya nggak pernah Allah. kemana-mana. Sampai Tapi muliain anak, alhamdulillah sampai selesai, alhamdulillah. Satu rumah nggak alhamdulillah pindah-pindah, nggak pernah kemana-mana saya. sejak kepindah Satu dari majikan, iya. yang pertama ke Mas'ul, terus Mas'ul 2 tahun nggak betah cari sendiri, akhirnya dapat sampai sekarang. Iya, dari 2010 di majikan ini sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama ya kayak Teteh tadi yang sudah Nggak lama pernah juga. pindah-pindah. Iya. Dulu aja yang 2 tahun itu di satu majikan mau 1 tahun loh Pak dulu. Iya, Yang 2 tahun di Mas'ul itu. Kerja di majikannya satu majikan tapi Mbak pakai Siti Mas'ul dulu. Iya. orang Saudi ya? Iya orang Majikannya. Saudi. Tapi alhamdulillah baik banget. Baik ya. Terus Iya. selama ini berarti kalau nggak punya identitas tinggal terus di rumah atau boleh jalan-jalan keluar gimana? Nggak pernah kemana. Kalau dulu sering awal-awalnya suruh belanja, waktu belum ketat kan sering belanja, selain itu. Tapi setelah ketat-ketat sopir yang belanja, nggak pernah. Terus selama Paling ke Banyak rumah kacang orang tua hijau. majikan, saudara majikan itu aja, nggak pernah pergi. selama ini berarti belum pernah liburan ke Indonesia? Ya belum pernah. Gimana mau Masya pulang Allah. orang kaburan? Ya kangen-kangen ya paling telepon gitu aja. Sekarang ada video call ya, pakai video. Iya. Iya. Kangen sama Gampang, keluarga ya pakai Zoom juga telepon gitu. bisa. Berarti gaji lancar Bu, ya Mbak ya, nggak ada masalah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada kenaikan Baik nggak banget setiap majikan. tahun? Enggak, dari awal masuk sini enggak. Cuman dikasih naik tapi sedikit, tapi ya itu alhamdulillah wifi bebas di sini. Saya Semua itu. kehidupan kebutuhan tinggal hidup ditanggung Iya, iya ditanggung ya kayak orang resmi saya, cuman enggak punya identitas. Masya Allah. Nah sekarang ada rencana mau pulang? Iya, rencananya udah aku bilang sama majikan setahun lagi atau 1,5 tahun lagi mau pulang. Sudah mantap ya, sudah selesai semuanya ya, urusan anak sudah gede-gede Iya, semuanya. anak alhamdulillah udah selesai kuliah. Masya Allah. Kayaknya kita jangan manggil Mbak ini, manggilnya Ibu ini, karena ibu kita ini. Iya, iya nggak apa-apa. Dan tadi saya sebenarnya lagi ngobrol sama Teteh yang dari Bandung ini, yang dari Cimahi. Cerita ini Teteh kan aslinya di Qatar, tapi dibawa masuk Saudi. Sekarang kerja di salah satu keluarga di Jalawiyah, di Damam, dan alhamdulillah seperti mirip kayak Ibu Siti. Kayaknya bisa ngikutin langkahnya Bu Siti ini, Teteh yang di Bandung ini. Insya Allah Pak, insya Allah. Halo Kirim. Baik, ini sebelum kita lanjut lagi ada Umunya Yafi, kita sapa dulu ya, mau bergabung. Silakan Umu Yafi, namanya, suaranya tes suaranya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Gimana sebaliknya? Alhamdulillah. Gimana sebaliknya? Umu Yafi di mana nih tinggalnya? Aku di Jalawiyah, Pak. Nah, dekat sama Teteh yang dari Cimahi. Iya, salam kenal. Salam kenal kembali. Dari mana dan sehat selalu. Dari Garut. Amin. Atau Sunda, nggak usah pakai bahasa Indonesia. Umu Yafi. itu sanes orang Sundaan. Oke, di sini udah berapa lama Ibu di Jawa. sini? Nah, ditanya tuh sama Ibu Siti, berapa lama Umu Yafi di sini? Sama Ibu Siti. Alhamdulillah, abi itu namanya 8 tahun. Nomor 8 tahun itu. Nomor 8 tahun, beda 4 tahun sama aku. Baru ini orang ibu-ibu senior ini di sini, kecuali ini mas senior semua Pak, cuma Teteh aja yang paling kecil di sini Pak. Pergi
dari muda pulang sampai tua. Masya Allah. Pulang. Tapi alhamdulillah disyukuri aja, yang penting sehat badan. Iya. Yang penting kita jalannya lurus aja, Bu. Kita tujuannya ke Iya, sana ya kita lurus. nuatnya kita dari rumah kan Iya. istilahnya kerja, bukan untuk apa-apa. Kalau Umu Iya. Yafi kerjanya di Bukan mana? bukan di menyisar. Di mana? Dongkap ka di rumah, ngangge pisah salon. Alhamdulillah hapi teh di salon kenging genep tahun. Tak geus genep tahun bermasalah. Atau nyariosna pakai bahasa nasional aja. Soalnya ada Iya, ibu saya Mbak tahu orang Jawa, saya Mbak. Oh kan tadi nadanya kayak orang Sunda. Aku Enggak. tuh Iya, saya pisah salon sampai 6 tahun alhamdulillah di salon, baru 2 tahun ini aku bermasalah gitu. Kenapa itu Saya bermasalah? ini- Gimana ceritanya? Pertamanya mah minta cuti ke majikan teh, jadi diundur terus sampai aku ngaju ke maktab amal, duduk bersama sama dia berdampingan sampai nggak ngasih udah dapat jalan keluar, kata maktab amal. Oke, kamu sekarang mah nggak cuti, exit aja, uang tiket ditanggung kamu sendiri, kembaliin uang rugi ke majikan 2 bulan gaji karena igomah kamu tinggal 5 bulan lagi. Udah kasih kesepakatan, aku bilang oke, entah. Terus kata maktab amal ke majikan, berapa kontrak kamu di majikan? 3 kontrak, berarti 2 kali kamu nggak pernah pulang, aku bilang. Berarti itu 1 kali kontrak kan 1 bulan gaji, berarti harus kamu ngembaliin ke pekerja kamu 3 bulan gaji. Uang binipits 2 bulan gaji katanya gitu. Udah itu kata majikan janjinya 10 hari lagi aku dipulangin, dikasih tiket, bukannya dipulangin malah dibalak. Oh begitu. Gitu. Itu tahun berapa itu? Kemarin tahun 2019. Sebelum pandemi berarti ya, sebelum ada Iya. COVID. Salon yang mana ya, di Jalawi ya? Masih di Jalawi ya, masih di bawah rumah saya. Aku mah salon bukan. salon. Habis itu keluar Cuman- ya? Keluar, Iya. terus kemana? Nyari kerja sendiri atau gabung sama Mas Ul? Enggak, nyari kerja sendiri. Aku kan punya keahlian salon ya, banyak Oke. madam-madam yang nyuruh Udah ke rumah kenal ya? di salon. Oke, udah Iya. pada kenal ya. Jadi sekarang Iya. pekerjaannya datang ke rumah-rumah untuk melayani salon orang-orang Saudi ya? Iya. Oh, Masya Allah. Itu siapa? Terus yang nganter siapa? Ada sopirnya yang bisa dipercaya dia nganter-nganter. Karena banyak Uber, Pak. Oke. Nggak percaya ke supir, takut Tapi- dibawa belok. Tapi Goma sama identitas lainnya dipegang nggak seperti paspor? Alhamdulillah igomah, paspor sama saya, kartu maktab amal sama saya, kartu baladiah juga masih sama saya. Tapi Pak Igomanya kan majikan yang lama ya, belum Iya, diperbarui lagi. majikan yang lama. Malahan aku masih pegang igomah majikan yang lama, masih di aku ada. Ya, berarti sudah kadaluarsa belum Igomanya? Udah diperbarui belum? Belum. Kalau diperbarui harus datang ke majikan yang lama dong. Gimana caranya? Ya nggak diperbaharui. Oh, berarti sekarang udah expired. Kalau paspornya gimana? Masih hidup? Paspor expire 1 tahun yang lalu. Oke, berarti nanti sudah daftar kan di pasporisasi ya buat bikin paspor baru ya? Belum. Kok belum? Kan di grup sudah banyak contohnya yang Udah, daftar. Daftar aja biar Kalau- siapa tahu bisa pergi bareng-bareng nanti. Ya, kalau benar Iya. pergi bareng-bareng, insya Allah aku berangkat. Juga ada Ayo, teman-teman aku di sini juga. yang mau. Iya, Cuman kalau kalau- berangkat sendiri, mungkinnya Sendiri aku nggak nggak berani, nggak Enggak. berani aku juga Atuh kalau Pak, sendiri. atuh teteh juga nggak mau atuh Pak kalau sendiri mah. Kalau bareng-bareng ayo teteh Makanya juga kalau bikin aja sendiri mah janji nggak temu. mau. Heeh. Jadi gini, kan kemarin terakhir sama KBRI Pak Arif Hidayat, beliau akan mengusulkan keberangkatan dikoordinir, semoga bisa idenya atau usulannya diterima, karena itu kan harus diajukan ke pemerintah. Iya. Jadi kalau itu disetujui, kita insya Allah akan bareng-bareng berangkat. Sementara ini makanya yang Insya daftar sebanyak mungkin biar KBRI juga tahu banyak yang mau pasporisasi. Umu Yafi ya, kalau bisa segera daftar dulu, bikin temu janji, formulir kayak teman-teman yang lain.
biar terdata berapa orang. Kalau semakin banyak KBRI itu pasti akan mempertimbangkan. Oh iya banyak nih 2 Mempercepat lagi ya. ya. Tadi kan sebenarnya Ya, ketika saya sama Teteh kan cuma berdua aja. Akhirnya kita mau ngobrol-ngobrol cerita pengalaman di sini. Nah sekarang iya ada Pak. Mbak Ibu Siti juga gabung. Boleh Bu Siti ya kita cerita-cerita pengalaman kerja di Saudi. Oke. Saya mau nanya nih ya, nanti dijawab gantian ya. Saya ke Teteh dulu. Tadi kan dari Qatar. Iya Pak. Terus Iya tiba-tiba ke Pak. Saudi itu gimana ceritanya masuk ke Saudi? Ceritanya kan saya di agensi Qatar didiemin tanpa diproses, tanpa di interview, tanpa di apa-apa, didiemin aja kayak gitu. Sedangkan dengan uang saya terbatas di sana, makan beli sendiri, wifi nggak ada di agensi, air pun kita beli sendiri. Akhirnya saya menangis, turun ke bawah ke agensi Qatar, di kantor saya menangis. Saya mau digimanain? Kalau kamu mau pulang, kamu minta transferan dari keluarga kamu untuk beli tiket sebesar 20 juta. Ganti Yang nggak Wih, mungkin dong Pak, biaya ya. untuk beli tiket, ya. Habis itu Hmm. agensi saya bilang, oke, kalau kamu nggak mau pulang gimana kalau kamu pergi ke Abu Dhabi, ke Oh, Dubai? Nggak mau, kata saya gitu. ke Ya udah, Abu jalan Dhabi ngapain satu-satunya dikirim kita ke ke siapa? Saudi. Ya kerja juga ada cabangnya di sana, kayak Oh, ya ya dibawa ya. saya ke sini. Oke. Hanya udah memutuskan saya, ya udah ke Saudi nggak apa-apa. Akhirnya saya minta persetujuan orang tua saya, mama. Kata mama, kalau itu bisa menjamin keselamatan kamu, ya silahkan. Akhirnya saya dibawa sama agensi Qatar ke sini, ke Al-Hasa. Di Al-Hasa 2 hari, dijemputlah saya kerja sama agensi Saudi di sini. Oke. Diantarlah ke rumah majikan di Damam. Pertama Saya kali nggak datang di tahu Saudi di mana? Di Hasa ya? di Damam. Oh, Dia langsung ke pertama Daman. kali datang ke Saudi, di Hasa, Oh, di rumah orang tua agensi oke. Qatar. Mm-mm. Di situ kerja di rumah majikan saya di Damam, di Sorgia. Bagian Sorgia, majikan resmi saya di Sorgia. Lepas itu mungkin nggak tahu permasalahannya apa antara agensi Qatar saya sama agensi Saudi. Masalah keuangan lah kayaknya mungkin ya, saya kurang Ya. paham. Hmm. Setelah saya 2 minggu di rumah majikan resmi, rumahnya kan besar Pak itu, rumahnya Ya. 3 tingkat, majikan saya resmi. Kebetulan kaki saya bengkak, di situ agensi saya ngomong, gimana majikan alhamdulillah majikan baik, WiFi 24 dikasih, makanan pun terjamin, cuman nggak tahu masalahnya antara agensi Qatar sama agensi Saudi, masalah keuangan. Dia bilang, udah, katanya kamu balik lagi aja teh ke sini, agensi Saudi nggak mau bayar kamu ke saya. Terus saya kan jadinya saya bilang gini, oh jadi bapak jual saya gitu kan. Enggak katanya, pokoknya ini masalah saya sama agensi kamu di sini, kamu balik lagi aja ke Al-Hasa teh kata. Akhirnya saya pulang lagi lah ke Al-Hasa tuh Pak, dijemput lah sama agensi Qatar itu langsung. Tapi kan otomatis paspor saya dipegang sama majikan saya. Dia Iya. bilang, paspor mana? Paspor saya sama majikan. Bisa nggak kamu ambil? Ya nggak mungkin dong, kata saya, nggak tahu saya di mana, kata saya. Ya udah kamu keluar aja. Dengan majikan semua lagi di kantor, dua-duanya kan semua pekerja gitu, dua-duanya di kantor, saya dijemput pagi-pagi sama agensi Qatar. Otomatis kan dibilangnya saya kabur sama majikan tuh kan. Akhirnya Ya. si majikan saya nelpon ke agensi Saudi, katanya si Teteh keluar dari rumah saya. Saya dijemput sama agensi Qatar itu jam 9. Jam 10 agensi Qatar udah dapat kabar dari agensi Saudi yang saya kabur. Oh gitu. Yang nyatanya saya bukan kabur, tapi saya dibawa sama agensi lagi itu. Terus bisa nggak nyampe kabur sekarang ke gimana tuh? Bisa diterima sama keluarga yang sekarang? Bisa nyampe ini, saya dari agensi saya kerja di sama agensi 1 bulan nggak digaji, sama agensi saya dari Qatar nggak digaji. Akhirnya saya keluar ke sini, nemulah 1 orang Indonesia gitu kan, di toko Jakarta juga saya nemunya orang Indonesia itu, ngasihlah majikan ini. Dari situ saya langsung ke sini sampai sekarang, alhamdulillah. Oh gitu. Jadi Begitu cukup ceritanya cukup Pak. berliku-liku ya. Iya, berbelit-belit ceritanya perjalanan Pak. orang kaburan mesti berliku-liku. Kalau Macam-macam Tapi cerita mah. kalau Mbak Siti, Ibu Siti itu gimana kok bisa langsung nemu yang baik hati seperti sekarang sudah 10 tahun ini? Ya mungkin Awal ketemunya Allah di itu mana? maha, enggak, dulu ada yang ngasih jalan lah, temen, ada orang apa di ibunya majikan ini kan orang Indonesia, punya kenalan
itu yang orang sopir yang dulu pernah nganterin juga orang kaburan yang kerja di sini sebelum aku gitu. Oke. Terus yang orang yang kaburan itu kan udah pergi, terus ini majikan ini nyari pembantu gitu. Pas kebetulan pas aku tuh keluar dari Mas'ul itu. Terus ditawarin lah di sini. Rencana aku itu cuman sebulan 2 bulan terus mau ke Jeddah, kan ada tetangga aku juga yang dari kampung tuh kabur di Jeddah orangnya Ya, gitu. tujuan Lah terkenal ke Jeddah itu. iya, terus pengennya kan langsung mau pulang gitu kan. Mm-mm. Ada barengan yang dari kampung gitu. Mm-mm. Tak taunya majikan sini juga nanya, kamu mau di sini 2 bulan, 4 bulan atau berapa bulan? Aku bilang, ya nggak tahu, nanti lihat aja, nanti kan aku nyari teman barengan untuk nyebrang kan rencananya. Iya. Tak taunya saya rasa majikan ini baik. Wah, Betah. daripada ke sana kemari, mending ya udahlah di sini aja, nanti kalau pulang gampang nyebrang gitu Sama kan. sama Rencananya dulu. sama Teteh sama Bu. Iya. Teteh Rencananya kayak gitu, mau Teteh pada nggak tahu. nyebrang ya? Enggak, Dulu Teteh nggak mau, Pak. belum Teteh itu. mau. Tapi kan saya itu nggak punya kenalan sama kaburan sama sekali di sini. Teman saya itu orang resmi semua. Sekarang Iya. Kalau sekarang kan Teteh, sudah kerja ya dengan aman lah, alhamdulillah nyaman juga, gaji alhamdulillah. lancar. Iya nyaman ya, Alhamdulillah. meskipun kosong tapi perasaan nyaman, soalnya majikan baik, terus aku juga nggak pernah Hmm. kemana-mana. Terus Jadi tenang gimana lah. uang bisa ditabung ya, bisa membiayain anak-anak sekolah juga di Indonesia ya? Iya, alhamdulillah ya, sampai nyekolahin anak sampai sampai jadi sarjana ya karena Masya Allah. Kalau Bu Siti kan sudah ada rencana tahun depan ya, sudah mau kembali. Kira-kira apa yang mau disiapkan sebelum kembali ke tanah air? ya nggak tahu. Ini tadi majikan nanya, kalau kamu udah bikin paspor gimana? Apa langsung harus pulang katanya? Memangnya kalau udah bikin paspor bisa nggak sampai nunggu setahun atau setahun setengah lagi? Bisa. Maksudnya di sini bisa. Paspor kan masa berlakunya 5 tahun. Jadi sampai 5 tahun atau bahkan sekarang 10 tahun. Bisa sampai 5 tahun ke depan masih bisa tinggal di Soalnya sini. majikan ini takutnya nanti bikin paspor terus kamu disuruh pulang, sedangkan aku belum punya pembantu. Belum ada gantinya. Mikirnya Sama, makanya kan sama Pak, kayak majikan Teteh juga majikan dia masih gitu, was-was. kalau kamu mau pulang jangan mendadak gitu. Kurang 2 tahun, Iya. 1 tahun kamu harus ngomong, soalnya sekarang kalau mau ngambil pembantu yang resmi kan susah, prosesnya lama. Kalau ngambil dari Sama, Bu. bangsa lain, mereka kurang ini ya, kurang sreg ya. Kurang pas. cocok. Kurang cocok. Lebih senang sama bangsa kita ya, orang Indonesia. Kalau keadaan gimana? Malah anaknya itu nggak pengen aku pulang. Kan dari kecil saya rawat kan, dari TK, sekarang udah itu sanawi. Udah sanawi berarti tingkat SMA. Iya, SMA. Masya Allah. Kan Terus, nggak pengen aku pulang, pengennya jangan. tapi Kamu pekerjaan nggak berat ya dengan ada anak-anak. Alhamdulillah. Anak 2 udah gede semua, yang 1 udah kuliah, yang 1 SMA. Terus waktu kerjanya dari jam berapa? Non-stop atau gimana? Yang penting kayak beresin rumah sendiri di kampung. Yang penting udah beres, udah itu udah. Enggak. Majikan ya nggak pernah ngatur-ngatur masalah kerjaan. Oh gitu. Kalau Teteh gimana? Kalau Teteh sama nggak? Nggak berat. Alhamdulillah. Iya, kalau Teteh mah kalau hari sekolah bangun jam 5. Nanti iya, anak udah nganter anak sekolah, balik lagi tidur. Habis itu ya beres-beres. Duhur, istirahat, turun lagi, masak. Sholat asar, istirahat sampai maghrib. Habis sholat maghrib baru gosok baju. Udah, itu aja sih, Pak. Nah, ini tadi gitu. dari jam 9 saya sudah beres kerja. Anak-anak udah pada makan. Yang penting udah Kenapa makan nggak malam cepet-cepet itu gabung, udah. Ibu? Iya, sama. Tadi bilangnya di atas ke bawah, artinya kamarnya di atas ya, lantai atas ya tinggalnya. Iya, Teteh di atas, Pak. Bareng sama kamar-kamar mereka ngederes gitu. Kalau ini aku majikan rumahnya biasa, kecil, nggak gede, nggak itu. Jadi kerjaan ya alhamdulillah nggak harus dipel tiap hari. Alhamdulillah. Udah pernah umroh atau haji belum? Kalau saya alhamdulillah udah. Tapi alhamdulillah umroh udah, Pak. Waktu kerja di Riyadh dulu saya dihajiin sama majikan. Bayar separuh, saya separuh, majikan separuh, Mbak. Kalau Teteh gimana? Udah haji, udah umroh? Haji belum umroh aja, Pak. Belum haji. Ya, baru saya baru di sini. Insya Allah dimudahkan lah ke depan bisa umroh lagi dan haji lagi. Amin, insya Allah.
Ya mudah-mudahan sih. Kadang keluar itu nggak boleh pakai cadar kan, teteh mah pas sama majikan, ngapain kamu pakai cadar katanya gitu. Udah pakai masker aja. Ya jadinya ya udah, kemarin juga waktu dibawa umroh ya gitu aja, udah nggak ditanya ditapis Kalau teh. kalau majikan sini malah dari awal Gimana itu? bilangnya, kamu nggak usah pakai cadar, nggak apa-apa. Aku tahu kamu bukan orang Saudi. Gitu malah ngomong. Jadi saya kemana-mana nggak pernah pakai cadar. Nggak pernah pakai cadar. Sama Bu, Alasannya apa? kayak teteh. Alasannya nggak Ya boleh. katanya kan mungkin tahu orang Indonesia kan nggak biasa pakai cadar gitu. Jadinya nggak maksa dia. Intinya nggak maksain gitu ya. Iya nggak maksain. Saya tahu kamu bukan orang Saudi, nggak apa-apa. Tapi kalau pakai cadar boleh sama majikan? Boleh. Boleh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Maksudnya terserah aku. Seandainya nggak pakai cadar ya. Terus Nggak, maaf nggak pernah juga. Halo, maaf buat majikan semuanya. Turun dulu ya. Oke. Iya, Bu. Oke. Ya, Umi, ya. Makasih, ditunggu kabar baiknya. Iya, Ya insya Allah. mudah-mudahan Terima ya. kasih dulu di grup aku. Mudah-mudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Oh, ada teteh, jalan kalau bisa mau perginya bareng-bareng. Kalau sendiri-sendiri saya nggak Amin. nggak Baik, berani. saya mau nanya lagi nih. Kan ini lagi bertiga sekarang hampir sama pengalamannya ya. Teteh yang dari Cimahi sama Bu Siti asalnya dari mana Bu? Jawanya? Saya Jawa Tengah dari Demak. Demak. Oke, Tapi Masya Allah, dari jarang kecil ya. Dari kecil gedenya di Sulawesi. Waktu itu kan zaman transmigrasi. Oh, Saya itu kelas transmigrasi. 4 SD atau 5 SD pindah ke Sulawesi. Jadi gede di Sulawesi, keluarga di Sulawesi. Baik, oke. Sekarang saya mau nanya nih, karena sudah pengalaman dan hampir senasib nih Teteh yang Cimahi sama Bu Siti. Ada nggak tips atau apa sih yang seharusnya dilakukan supaya bisa seperti yang sekarang dijalani sama Teteh sama Bu Siti? Kalau kebanyakan kan orang kan bermandang orang kaburan kan berpikir kan bebas kemana-mana. Kalau saya itu nggak pengen kemana-mana, nggak pernah kemana-mana. Makanya itu ada orang bilang, kamu itu orang kaburan tapi kamu orang kayak orang kafilan, nggak pernah kemana. Memang nggak mau apa kan di sini niatnya kerja, ngapain kemana-mana. Nggak pernah saya jadi kayak orang resmi aja. Kalau majikan bawa pergi baru pergi. Kalau enggak ya enggak di rumah. Kadang mau diajak jalan-jalan aja nggak mau, mending di rumah. Oh, gitu. Kalau mau ke Bahar kemana, kamu mau ikut ayo. Aku nggak mau, mending di rumah bisa beres-beres, bisa. Padahal diajak ya jalan-jalan juga. Iya, diajak aja nggak mau. Oke, kalau Teteh gimana? Enggak. Ya kalau Teteh mah karena kan ada anak kecil, jadi kalau mereka kemana-mana ya pasti ikut. Iya, kalau ada gitu. anak kecil memang harus kemana aja dibawa. Kalau aku Karena kan di sini alhamdulillah anaknya udah gede. Niat Teteh satu Pak, intinya Teteh nggak ikut. Banyak orang di luar sana yang memandang kaburan itu rendah. Iya. Banyak yang banyak ada orang di luar sana yang segelintir orang ya, oknum yang enggak itu tapi semuanya kena. Jadi pandangan orang itu buruk. Karena orang yang bilang, iya, karena yang kaburan biasanya lebih kelihatannya ya ini bebas dengan pergaulannya mikirnya juga. kan bebas, padahal nggak tahu yang ngerasain jadi kaburan ya. Naknik, pikiran juga kadang nggak tenang. Jadi itu mana mungkin mau mikir senang-senang kalau tapi orang kan pola pikirnya beda-beda. Ada yang pengen bebas, pengen cari hiburan gini-gini. Kalau aku nggak pernah kemana-mana. Itu semua tergantung dari prinsip kita sih Pak. Kalau menurut Teteh, prinsip kita pertamanya itu gimana, pasti kita akan contohnya ya sesuai Teteh, itu tujuan awal kita mau ke sini mau apa gitu kan, mau kerja bukan mau seneng-seneng kan. Tujuan jujur awal ya Pak. Jujur Pak, Teteh sampai berontak tunangan Pak, jujur gara-gara Teteh di sini dibilang kaburan. Maaf kata ya Pak, yang jadi kaburan semua di Saudi ngelonteh. Maaf kata kasarnya kayak gitu. Jujur Teteh sampai ditinggal sama tunangan. Sampai batal. Ada yang menganggap begitu ya. Ya, sampai si gosip yang Teteh kabur di sini itu nyampe ke dia dan dia mengucap, "Oh, kamu di sana sekarang udah jadi kaburan, kamu bebas udah jadi lonte Saudi." Tidak. Malah orang-orang
setaunya orang kampungku, Jujur aku nggak pulang-pulang karena mungkin punya jujur suamiku di saya sini, sakit makanya hati nggak dengan pulang salah itu. satu perempuan itu yang jelek-jelekin saya sampai nyampe ke tunangan saya di Indonesia sana. Sampai hancur semua. Memang ada yang menggibah ya, ada yang menyampaikan. Iya. Pandangannya kan buruk, orang pikiran orang kaburan tuh orang rusak, Itu kan nggak orang, semua orang. padahal Sedangkan yang orang resmi Indonesia ada yang itu nggak bener juga banyak ya kan. Ada juga belum tentu orang kaburan terus jadi orang yang nggak bener kan. Masya Allah. Jadi Iya kan, ini juga kan Makanya sebagai klarifikasi ya, bahwa yang iya kaburan itu pandangan orang. ada enggak. kaburan yang seperti Bu Siti, ada yang seperti Teteh. Tidak semuanya kaburan itu seperti yang di TikTok atau yang Enggak. di video-video. Iya. Enggak ada. Nah, Jujur ini, Pak, ini Teteh ada TikTok ya Pak, tapi Teteh nggak pernah buat piti-piti, nggak pernah keluar-keluar. sama kayak aku punya TikTok tapi nggak pernah aku gunain, cuman aku Teteh mah scroll cuma buat lihat itu. aja. Iya, benar, nggak pernah buat scroll aja. Tapi sampai tetap majikan Teteh di majikan mata ini orang ngomong, di kamu nggak main Cimahi udah TikTok jelek. katanya. Enggak, aku gitu. Majikan ini. gimana Nanya, kamu satu-satu Teteh Iya. dulu. Coba silakan. Iya, Gimana, Teh? Teteh mah di mata keluarga calon yang enggak jadi itu udah jelek karena dibilangnya udah jadi lonte Saudi, padahal itu semua tidak. Karena ada seseorang yang iri dengan posisi Teteh saat ini. Jadi dia mengkoar di Indonesia yang Teteh di sini nggak baik. Sedangkan yang tahu gimana Teteh di sini cuma Teteh sama Allah. Nggak ada orang yang tahu karena Teteh nggak pernah keluar ke kanan ke kiri. Tetap kerja di rumah satu majikan ini. Cuma yang tahu Teteh sama majikan dan sama Allah, itu aja. Silahkan orang mau berkuar tentang yang kaburan katanya bebas, bisa hura-hura di bahar, bisa hura-hura di mana. Enggak semua kaburan rendah. Enggak semua kaburan jelek, enggak. Enggak semua malah yang aku resmi jelek, dibawa-bawa enggak. pergi-pergi majikan aja, nggak seneng, malah nggak mau, pengen di rumah aja, di rumah. Nggak Semua seneng jadi keluar. saya cuma Iya. jadi Teteh mah cuma mau klarifikasi yang kaburan tidak semua hina Pak. Jadi jangan dari dan mau gini ya Pak, pihak KBRI pihak manapun ya intinya kaburan itu tidak semua hina lah. Tidak semua hina. Iya, kalau itu kan kalau masalah itu tuh kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau orang resmi pun kalau mau nggak benar juga bisa. Yang bukan berarti yang kaburan yang bisa melakukan yang nggak benar, enggak. Orang resmi pun kadangnya tergantung pikiran kita, niat pribadi masing-masing. Kalau saya sih, tapi ya itu. Ya. Nah, cuman kebanyakan sekarang kalau statusnya seperti ini kan tidak punya identitas ya, igomannya sudah expired, paspor juga sudah habis. Kalau ngirim uang, Bu Siti gimana ke Indonesia? Pakai cara apa? Dulu waktu majikan ada sopir yang ngirim, sekarang majikan. Langsung dari majikan ke rekeningnya Ibu di Indonesia? Iya. Masya Allah. Tapi amanah ya. Artinya dikirim sesuai dengan aman. gaji. Ya, alhamdulillah gaji lancar. Alhamdulillah. Kalau Teteh juga sama begitu ya? Sama Pak. Saya kalau mau ngirim uang, si Babah manggil, Teteh sini kita kirim uang kamu. Ini nomor rekeningnya masih sama ya. Ya udah dia kirim. Kalau aku malah yang disuruh ngirim itu anaknya yang kuliah itu. Oh iya, udah gede ya. Saya mah semua sama Bapak. Dulu ada waktu ada sopir. Biasanya waktu gajiannya masih ada sopir ya. Sopir yang ngirim disuruh. Oke. Biasanya gajiannya di awal bulan atau akhir bulan? Teteh awal. Karena mungkin awal bulan sini kalau saya. Oh, hijriah hitungannya. Karena mungkin. Karena hitungnya bulan sini. Bulan hijriah ya, bukan Januari. Iya. Jadi bukan Inggris, bukan bulan sini saya gajian. Tapi malah kata teman-teman mending itu katanya gajian mending tanggal sini. Kalau Inggris itu kan biasa ada yang 31 hari. Kalau tanggal Arab kan 30 lebih cepat hijriah. Lebih cepat. Iya. Kalau Teteh gimana? Bulannya bulan Masehi sama Januari, Februari gitu. Pakai Inggris ya. Oh iya, pakai Inggris. Iya, tapi Teteh mah 2 kali. Iya, 2 kali karena katanya saya ngap kalau sekaligus gitu Teh katanya. Jadi 2 kali, 2 minggu sekali kalau Teteh Pak dikasih. Oh, jadi gajiannya 2 minggu sekali dibayarkan ya, pakai kirim ke Indonesianya. Kadang pakai kirim, kadang tergantung Teteh mintanya Pak.
Ini aja majikan nanya terus, gimana itu kapan kamu katanya pergi paspor, nggak tahu, masih nunggu kabar aku gitu. Nanti juga dikabari, nanya terus. Oke, jadi ini kan Support, kebetulan kalau majikan itu support banget masalah ini, makanya alhamdulillah. dia mau nganter kemarin ke itu hotel mana itu kemarin Sahara, itu hotel, Hotel iya itu Sahara. diantar, dijemput. Masya Allah. Kemarin Baik, ketemu saya ya Itu berarti, Teteh taunya udah. Bu Siti ketemu saya berarti kemarin ya? Iya, orang saya yang di sampingnya Bapak kemarin yang tanda tangan itu. Oh itu yang datang terlambat ya? Iya, itu kan Oke. rencana, itu kan pahamnya ini kakaknya majikan bisa bikin paspor di sini. Saya itu udah siap uang, dikasih majikan. Ya udah alhamdulillah bisa, kan katanya ada dari Safarah ke sini gitu. Tahu itu kakaknya majikan yang namanya Pak Arif itu, katanya Pak Arif bisa gitu. Akhirnya saya diantar sama majikan jam 4 sore habis sholat asar lah. Ya, Terus artinya nunggu sampai jam berapa itu kan. ini Tiap aku sekarang mau daftar kan disuruh katanya duduk dulu nanti dipanggil sampai malam. Tak taunya nggak bisa, ngurusnya harus ke Riyadh. iya, Majikan, kenapa nggak kamu bisa. nggak nanya, katanya nggak tahu kalau nggak bisa diurus di sini aku gitu. Soalnya Terus pas mau mesinnya dijemput majikan pulang, mm, itu kakaknya majikan itu telepon aku, coba mm, kamu itu cari yang namanya Pak Samsudin, katanya gitu. Terus aku nanya, mm, Pak di sini siapa yang namanya Pak Samsudin gitu. Oh di sana mm. Mbak, itu lagi ada acara. Terus saya dianterin itu, Oh makanya iya, terus gabung sama itu ceritanya gitu. iya, iya, iya. Jadi gini, Oh, kan ini pasporisasi namanya ya. Itu adalah iya, program untuk bagi warga negara kita, warga Indonesia yang tidak punya paspor ataupun hilang ataupun dipegang majikan atau hal lainnya. Jadi kalau Iya. kita buat, kita kan harus lewat aplikasi itu. Sudah daftar semuanya ya? Sudah dapat temu janji ya? Udah. iya Iya udah. udah. Ya. Tanggal 9. Nah itu Sama tuh Bu. Teteh juga Oh tanggal sama. 9 Bu. hari apa itu tanggal 9 November? Oh, Nggak tahu, Teteh Rabu belum kalau lihat nggak hari salah ya. apa itu. Rabu. Jadi Rabu apa? Kalau nggak salah hari Rabu ya kayak. nanti kalau seandainya disetujui kita bisa bareng berangkat. Tapi kalau seandainya qadarullah kalau memang nggak disetujui, ini harus berangkat ke sana ke ini. Saya bisa bantu gini barangkali ya. Saya Iya. carikan travel atau orang yang bisa nganter yang amanah, yang Hmm, Iya. baik-baik, iya. yang saya kenal. Jadi nanti kalau seandainya KBRI tidak mengkoordinir ke pemberangkatan ke Riyadh, nanti akan saya bantu dari transportasinya siapa yang bisa nganter dengan amanah. Jadi bisa aja Ibu, Tapi jadi itu nggak khawatir. kiranya amanah enggak, Pak? Iya, nanti saya Soalnya carikan. Teteh takut. Kalau hari libur mas saya bisa nganter sendiri. Cuma kalau hari Rabu saya kerja. Nanti insya Allah ada Iya, sih, ada orang-orang yang bisa nganter yang nanti kita rekomendasikan. Nanti kita carikan. iya Dan Iya. kata orang. Soalnya takut ditaptis neng kena ada Bang Jago. enggak jangan khawatir. Kalau enggak, transportasi umum juga bisa, enggak ada masalah. Teteh masih harus nyari uang. Kalau pakai Iya kan. transportasi umum juga bisa. Jadi gini nanti pokoknya saya akan Pakai bis rencanakan. katanya. Iya, nanti Pak. akan saya rencanakan planning B. Kalau Iya, planning A-nya kan di KBRI akan dikoordinir, iya, mudah-mudahan goal. Kalau seandainya itu tidak berhasil, kita akan rencanakan di planning yang B, rencana kedua. Nah, rencana kedua ini iya, berangkat masing-masing, tapi iya, akan saya bantu dari sisi siapa yang mau nganter dan atau bagaimana kesananya. Insya Allah akan kita iya. bantu dengan aman dan amanah. Insya Amin. Allah. Itu Mudah-mudahan. ya, Pak, jadi Teteh mau nanya boleh nggak Pak? silakan, Sebelum ditutupin. silakan. Itu masalah biayanya berapa Pak? Biayanya itu sesuai yang dicantumkan oleh KBRI, nanti saya share-nya sebentar. Saya cari datanya. Itu ada. Teteh kemarin teh udah dapat koordinasi dari Mbak Rahma kalau nggak salah ya. Siapa itu Pak Rama? Itu yang di grup. Oh, ada yang share nggak di grup harga Iya, ada yang biaya? sharing di grup. Iya. Tapi benar nggak itu yang sharing di grup itu? Yang dari KBRI bukan. Ini nih, biayanya itu sudah ditentukan, nggak bisa keluar dari harga Nggak bisa ini. dirubah kan? Nggak Iya. bisa. Kecuali kalau di luar dari ini kan ada transport ya. Itu baru sendiri Iya. masing-masing. Biayanya ini. Sebentar saya. Hmm. Biaya Berarti layanan.
macam kayak saya berarti yang 390 Iya, itu kan. Yang hilang, dianggap iya hilang. benar ini. Dianggap hilang kan. Ya. Iya. Kemarin Jadi, itu udah disiapin sama majikan uangnya, udah nah, bawa uang itu Iya. malah nggak bisa. Oh ya Bu. Iya. Sama. kalau ada paspornya bisa Mm. nomor 1. Orang aku itu majikan yang asli Pak, udah kelihatan nggak baik dari awal. Kan namanya paspor kan yang dikasihkan majikan paspor yang asli ya kan. Yang fotokopi kan dipegang sendiri kan. Diambil semuanya dari datang itu langsung dibongkar tas HP-ku sampai buku yang PAP-an itu ambil semua, Iya, disimpan. ada orang-orang yang Udah kelihatan dari awal itu majikan kurang baik. Bu Siti dan Teteh, karena waktu juga sudah mulai larut nih. Tapi sebelum Iya. itu saya Iya, Pak. pengen Teteh sama Bu Siti berbagi pengalaman atau nasihat buat teman-teman kaburan dan juga harapan dari Bu Siti dulu ya. Silakan Bu Siti. Iya, Pak. Ya, kalau menurut saya sih mau kaburan, mau resmi itu tergantung dari pribadi kita ya. Mau niat baik, mau niat buruk itu juga tergantung dari diri kita. Kalau saya, prinsip saya, tujuan awal Bismillah keluar dari rumah, dari kampung dulu kan niatnya kerja. Ya udah meskipun kita di sini orang kaburan, meskipun jangan pikirkan kesenangan. Tujuan kita kerja ya kerja demi keluarga. Kalau mau seneng-seneng, mau apa, nanti kalau udah pulang di kampung, di negara kita sendiri kan bebas. Kalau di sini ya fokuskan diri sama kerja, pekerjaan, gitu. Yang penting badan sehat, majikan baik. Kalau yang punya majikan baik, mending menetap seperti saya ini. Alhamdulillah. Daripada pindah ke sana kemari terus nyari, namanya orang kan nggak sama. Ada yang baik, ada yang gitu kan, ada yang cerewet, ada yang itu. Kalau udah merasa nyaman, udah merasa tenang sama satu majikan, kalau dianya mau ya mending menetap aja. Harapannya Ya apa Ibu? alhamdulillah Setelah ini apa harapannya? Nanti kembali ke Indonesia. Harapannya mudah-mudahan program ini pasporisasi sukses, pulang ke Indonesia lagi dengan selamat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Ya punya modal ya udahlah, jangan usaha aja di kampung gitu. Apalagi kayak saya kan usia udah mateng ya kan. Mending menikmati masa sekarang tua. Cari modal ya, punya modal menikmati masa tua di kampung itu usaha apa-apa. Baik, Ibu Siti. Terima kasih. Saya sekarang ke Teteh sekarang. Gimana Teteh? Iya Pak, kalau menurut Teteh, nggak semua kaburan itu hina, nggak semua kaburan itu rendah. Tergantung niat kita dari awalnya gimana, tujuannya apa. Jadi fokuslah dengan tujuan kita. Jauhnya dari keluarga, terpisahnya dari orang tua, terpisahnya dari anak, ataupun yang punya suami dari suaminya. Jangan dengarkan kata orang apa. Fokus dengan niat kita, dengan tujuan kita apa. Contohnya saya jadi kaburan, tapi alhamdulillah saya nggak kenal sama yang kanan kiri, nggak tahu. Dari mulai kabur saya tetap di satu rumah majikan ini. Saya udah merasa nyaman dan saya bertahan sampai sekarang. Harapannya nanti gimana pulang ke Indonesia? Harapannya mudah-mudahan program pasporisasi ini berjalan lancar sesuai yang diharapkan semua teman-teman. Dan pihak KBRI berpihak sama semua teman-teman kita, bisa memproses kita. Ya, doanya satu, berjalan dengan lancar, bisa pulang ke tanah air dengan membawa kesuksesan. Amin, amin ya robbal alamin. Setidaknya. Terima kasih banyak Bu Siti dan Teteh yang sudah berbagi pengalaman, nasihatnya. Semoga doa-doanya dan harapannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya kita dimudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin. Akhirnya terima kasih banyak Pak. Sama-sama ini kita tutup ya. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.